Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya di podcast horor malam ini. Dan malam ini ada sebuah cerita tentang pengalaman pribadi dari seorang penulis yang bernama. Cerita ini ditulis dan dibagikan oleh Bujang Bangket. Cerita ini menceritakan tentang pengalaman pribadi dia saat membeli sebuah properti atau tanah, dan kisah ini terjadi di tahun 2000, sekitar tahun 2016, dan tepatnya di kota Pontianak. Jadi untuk memudahkan cerita, dalam cerita ini saya akan menggunakan sudut pandang dari penulis. Jadi kali ini adalah pengalaman pribadiku. Jadi tahun 2014 itu aku sempat mau beli rumah karena harganya itu yang murah. Ini adalah rumah kayu di tepian kota Pontianak, dan ternyata rumah itu menyimpan banyak cerita. Jadi saya pertama kali dapat kerja itu tahun 2015, dan biasa masih darah muda. Dan saat itu aku langsung ngerasa punya uang dan impianku itu langsung tinggi. Nabung dikit terus niat buat beli rumah. Tapi harga rumah sekarang kan gila-gila kan. Nah, sampai saya tuh dapat info soal rumah itu. Jadi saya nggak akan menyebutkan rumah ini dengan spesifik. Yang jelas lokasinya itu di perbatasan Kuburaya dan Pontianak. Dan untuk sampai ke rumah itu dari jalan raya ini harus masuk komplek dan masih jauh ke dalam. Dan setelah belok sana sini nanti akan ketemu rumah tua dari kayu itu. Dan untuk sebuah rumah di tepi kota Pontianak, harga rumah ini sangat miring, bahkan kelewat murah kalau menurutku. Cuma 16 juta rupiah. Nah, itu sudah sama tanah dan bangunan itu. Nah, siapa saat itu yang nggak tergiur? Dengan harga segitu, jelas rumah ini ada apa-apanya, tapi saya nggak peduli. Dan saat itu saya langsung temui yang jual rumahnya, dan malam itu, malam Rabu, saya sendirian menemui Pak Karmin namanya. Dia ini yang punya rumah itu. Beliau ini tinggal sendirian. Nah, dari Pak Karmin ini saya tahu kalau pernah ada suatu kisah pembantaian di rumah itu. Dan mereka adalah abangnya Pak Karmin beserta seluruh keluarga dibunuh oleh perampok pada awal tahun 90-an. Nah, peristiwa mengerikan itu kemudian membuat gak ada orang yang mau membeli rumah itu. Nah, Pak Karmin ini orangnya jujur menceritakan semua hal yang pernah terjadi di rumah itu. Dan inilah yang akan saya ceritakan. Dan saat itu Pak Karmin gak mau menutupi apapun. Dia cuma ingin menjual rumah itu dengan cara yang jujur. Nah, 3 tahun rumah itu kosong. Sampai singkat cerita, seorang keluarga jauh Pak Karmin ini memberanikan diri tinggal di rumah itu. Keluarga itu tuh baru balik dari Jawa. Usaha mereka di Jawa ini bangkrut dan terlilit hutang, jadi mereka ini kabur ke Pontianak dan harus mencari tempat tinggal. Sebut saja namanya ini keluarga Pak Ramlan, Bu Ramlan, dan putrinya ini namanya Sulaimah. Jadi mereka tinggal di sana itu sekitar tahun 1994. Nah, di Pontianak ini Pak Ramlan ini harus menyusun ulang hidupnya. Dan dia ini sehari-hari keliling dengan sepeda jualan es potong. Maka setiap malam Pak Ramlan ini harus tidur larut malam karena dia ini menyiapkan jualan untuk besok harinya. Nah, sewaktu-waktu Pak Ramlan ini lagi bangun sendirian. Nah, Bu Ramlan yang agak kurang enak badan itu disuruh tidur, dan saat sedang serius, Pak Ramlan ini mendengar langkah kaki manusia di atas lantai papan. Lantainya berderik karena ini adalah rumah kayu ya. Krit 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 gitu. Nah, saat itu Pak Ramlan curiga.
Maka saat itu Pak Ramlan mengendap-endap mengintip keluar, tapi nggak ada siapapun, hanya ada angin yang bertiup lewat jendela yang terbuka. Wah, maling ini, kata Pak Ramlan. Nah, saat itu dia lari ke arah jendela dan sekelebat ada bayangan hitam melesat di hadapan Pak Ramlan. Jadi dia tuh nggak sempat melihat sosok itu, wajahnya itu hitam legam dan dari itu tercium bau amis darah. Nah, singkat cerita, siangnya Pak Ramlan ini nggak fokus jualan, pikirannya tuh melayang-layang ke rumah. Dan saat itu dia pulang lebih awal. Tapi di rumahnya nggak ada kejadian apa-apa. Sulaimah walau masih kecil itu dia sibuk membantu ibunya memasak. Loh, bapak kenapa kok pulangnya cepet? Gak enak badan bu, gitu katanya. Dan malam itu ketika Sulaimah tidur, Pak Ramlan ini cerita apa yang dia alami malam itu ke Bu Ramlan. Ya wes pak, kalaupun itu makhluk halus ya mereka kan gak akan ganggu. Percayalah bahwa keluarga itu tuh sudah di tempat yang layak, kata Bu Ramlan. Dan sebelum menempati rumah itu, Pak Ramlan ini memang pernah mendengar soal suara tangis atau teriakan yang sering didengar dari rumah itu oleh tetangga sekitar. Tapi nggak ada pilihan, dia tetap memutuskan untuk tinggal di sana. Dan singkat cerita, di suatu hari di dini hari sekitar pukul 3 itu, pintu rumah Pak Ramlan ini diketuk orang. Pak Ramlan yang sedang tidur itu bangun dan dia membuka pintu ditemani Bu Ramlan. Nah, Pak RT ini berdiri di depan pintu bersama 5 warga, rame-rame mereka gitu loh. Terus tanya, loh ada apa ini Pak? Loh justru ini kami yang mau tanya Pak, apa yang terjadi di rumah ini gitu. Loh maksudnya? Ini loh, Pak Agung nih mendengar ada suara letusan senjata api dari rumah ini, kata Pak RT gitu. Loh nggak ada letusan apa-apa Pak, kami ini tidur, kata Pak Ramlan. Nah saat itu Sulaimah yang juga terbangun, dia itu berdiri di tengah ibu dan bapaknya. Loh bapak yakin, kata Pak RT lagi. Iya Pak yakin. Nah saat itu karena nggak ada apa-apa, Pak RT dan bapak-bapak lain ini saling pandang dan mereka itu ngangguk lalu berpamitan. Nah kabar suara ledakan itu ternyata cepat beredar di masyarakat. Sampai besok malamnya ini saat sedang makan, Sulaimah ini tanya ke bapaknya, Pak, apa benar rumah ini ada setannya? Loh kata siapa? Itu kata teman-teman, katanya tadi malam ada suara setan dari rumah ini gitu, kata Sulaimah. Nah saat itu Bu Ramlan dan Pak Ramlan ini berusaha menenangkan Sulaimah. Sulaimah ini ngerasa takut dan dia ini sulit tidur malam itu. Dan sekitar jam 12 malam Sulaimah ini demam tinggi, napasnya itu terengah-engah. Nah saat itu Pak Ramlan panik. Saat itu dilarikanlah Sulaimah ke rumah sakit. Saat itu malam terasa panjang. Pak Ramlan dan Bu Ramlan ini menemani Sulaimah. Nah saat itu ketika Bu Ramlan menjaga Sulaimah, esok harinya Pak Ramlan ini harus kembali ke rumah. Karena saat masuk ke rumah Pak Ramlan ini merasa suasana yang berbeda. Entah karena sedang dirundung masalah atau memang ada sesuatu di sana. Pak Ramlan lalu mendengar suara tangis anak kecil dari kamarnya. Nah saat itu bulu kuduk Pak Ramlan ini merinding. Tapi dia memberanikan diri kalau memang rumah ini berhantu, dia itu ingin ngelihat sendiri agar gak sekedar kata-katanya orang. Nah saat itu suara itu semakin keras dan terdengar pula suara pintu lemari ini diketuk-ketuk dari dalam. Duk 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 gitu, duk duk duk. Pak, bapak, nah ada suara, Pak, bapak. Nah suara itu dari dalam lemari itu, Pak Ramlan itu kenal sekali dengan suara itu. Itu suara Sulaimah gitu loh. Maka dengan cepat saat itu Pak Ramlan membuka pintu lemari dan dia itu kaget bukan kepalang. Di sana ada Sulaimah itu lagi duduk di dalam lemari. Loh Sulaimah, kamu kenapa di sini? Main Pak, main Sulaimah, kata Sulaimah gitu. Keluar, nggak mau. Sulaimah seneng main di sini, kata Sulaimah.
Terus dia tuh bercanda-bercanda lagi, terus bilang selamat tinggal bapak, katanya lagi. Nah lalu pintu lemari ini tertutup dengan sendiri dan Pak Ramlan itu panik dan dia itu berusaha buka lagi pintu lemari itu. Tapi setelah dibuka nggak ada siapapun di dalam situ. Nah Pak Ramlan ini nggak habis pikir, dia jelas ini sekali ngelihat Sulaimah di dalam sana. Maka saat itu dia sempat berkeliling rumah tapi memang nggak ada siapa-siapa. Dia mikir apa ini sudah bikin pikirannya ini terganggu gitu. Pak Ramlan lalu ngambil barang-barang yang diperlukan dan kembali ke rumah sakit. Nah singkat cerita, saat dia sudah sampai di rumah sakit, dia nemui Bu Ramlan yang saat itu sudah nangis. Dia ini berderai air mata. Juga di sana terbujur kaku jasad Sulaimah yang sudah meninggal. Sebuah peristiwa yang memukul jiwa Pak Ramlan. Pak Ramlan itu nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas dia ngerasa rumah itu sudah dikutuk. Dan singkat cerita, setelah Sulaimah dimakamkan, pergilah dia bersama Bu Ramlan ini mencari kontrakan. Dan setelah berjualan, dia punya sedikit tabungan atau setidaknya untuk mengontrak hingga sebulan ke depan. Nah Pak Karmin saat itu mengakhiri ceritanya. Terus saya tanya, lalu setelah itu ada apa lagi Pak? Tanya saya. Nah ada lagi Mas yang tinggal di sana. Karena tahun 2000 itu rumah itu saya kontrakkan lagi. Nah setelah kejadian itu rumah itu kembali kosong. Tapi Pak Karmin ini merasa sangat sayang kalau rumah itu nggak ada yang menempati. Maka dipanggillah saat itu orang pintar yang bisa ngusir setan di rumah itu. Dan gak lupa juga diadakan selamatan alias tolak bala. Nah saat itu mulai datanglah calon-calon pengontrak. Pak Karmin menceritakan semuanya soal seluk-beluk rumah itu dan pengontrak ini setuju. Sebut saja namanya ini Sofyan. Dia ini punya istri yang sedang hamil bernama Rahmi. Nah Sofyan dan Rahmi ini pengantin baru. Di rumah istrinya, Sofyan ini sering merasa nggak nyaman sama mertuanya. Jadi mereka memutuskan untuk cari kontrakan. Posisi rumah itu nggak jauh dari tempatnya kerja dan harga sewanya juga miring. Jadi mereka memutuskan untuk nyewa rumah Pak Karmin ini. Nah Sofyan ini adalah alumni pesantren dan kalau urusan makhluk halus bukan hal yang baru bagi dia. Dan dia percaya itu hanya ulah setan untuk menggoda manusia. Dan singkat cerita, sebuah peristiwa itu terjadi di malam ke-7. Mereka tinggal di rumah itu jadi saat itu sekitar jam 11 malam Sofyan ini mendengar suara ribut-ribut di luar. Ada terdengar suara kayak adu mulut gitu, wowong gitu. Nah Rahmi saat itu sudah tidur. Maka Sofyan saat itu ngintip keluar, gak ada siapa-siapa ternyata. Tapi di pojok ruangan yang gelap, Sofyan ini sekilas melihat ada sosok berdiri seolah menatapnya. Ada dua orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Nah Sofyan saat itu memejamkan mata dan baca doa. Dan sosok itu sudah gak ada. Nah 3 hari kemudian saat Sofyan lagi kerja, Rahmi ini yang ada di rumah dengar suara anak kecil lari-lari dan membuat lantai itu berdiri di grit. Nah saat itu Rahmi yang lagi masak ini kaget karena dia ketika noleh ada seorang anak ini berdiri di belakangnya. Loh kamu ngapain di sini nak? Tanya Rahmi gitu. Loh aku lagi main tante. Loh main sama siapa? Sama temanku. Tapi mereka lagi sembunyi. Loh di mana? Di sini. Loh kok main di rumah saya? Gitu tanya lagi heran. Loh ini rumah saya, kata gadis kecil itu. Ya wes main di luar aja ya, kata Rahmi. Enggak, di sini aja. Nah anak ini nih bersikokoh. Rahmi heran kenapa anak itu main di rumahnya. Loh namamu siapa? Sulaimah. Nah kata anak kecil itu. Lalu dia tuh sambil tertawa itu lari meninggalkan Rahmi. Rahmi saat itu diam 1000 bahasa karena Rahmi itu ingat cerita dari Pak Karmin dan ia ini terduduk menggigil dan ngeri. Nah sepulang Sofyan dari kerja, Rahmi ini langsung cerita apa yang dia alami dan malam itu mereka langsung berkemas-kemas untuk kembali ke rumah Rahmi.
Sofyan kembali ke rumah mertua mengalah karena kasihan ke istrinya ini yang sudah mengalami hal-hal yang tidak enak. Nah, saat itu Pak Karmin ngelanjutin cerita. Jadi ada penghuni ketiga dan dia ini adalah seorang janda beranak satu namanya Ratih. Anaknya kita panggil saja namanya Bima. Usia Bima ini 8 tahun. Jadi Ratih ini sehari-hari kerjanya itu sebagai buruh cuci dan setiap pagi dia ini akan pergi ke rumah pelanggannya untuk ngambil cucian dan dikerjakan di rumah. Dan dalam sehari ini dia ini bisa berpindah 2 sampai 3 rumah. Jadi Ratih ini memang sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, tapi Ratih ini tipikal perempuan yang keras ke dirinya sendiri. Walaupun dia ini takut, tapi buatnya itu nggak masalah. Toh dia dan anaknya nggak dalam di situasi yang bahaya gitu. Nah, sampai suatu hari Bima ini bilang ke ibunya itu, "Mah, pulang sekolah Bima langsung pulang aja ya." "Loh, kamu berani pulang sendirian? Kan Bima punya temen mah sekarang." Nah, Ratih ini saat itu seneng saat anaknya bilang gitu. Akhirnya ini anaknya punya teman. Maka saat itu Bima diizinkan pulang karena biasanya ini Bima disusul sama ibunya. Nah, seperti itulah keseharian Bima. Jadi setiap malam ini dia ini cerita ke ibunya tentang temannya, seorang anak perempuan namanya itu Sulaimah gitu. Nah, Ratih ini nggak curiga sama sekali, tapi ketika Pak Karmin ini bertamu ke rumahnya untuk meriksa keadaan, Ratih ini menemukan fakta yang mengejutkan. "Loh, nggak ada Sulaimah di sini, Bu," kata Pak Karmin saat itu cerita ke Ratih semua kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Nah, saat Bima pulang saat itu, Ratih ini langsung menodongkan pertanyaan, "Dari mana kamu Bima?" "Main mah sama Sulaimah." "Bohong, gak ada Sulaimah itu." "Loh bener mah, Bima gak bohong." "Kamu jangan ngarang." "Enggak mah beneran, coba panggil Sulaimah sekarang," kata Ratih gitu. Nah, saat itu Bima ini sambil terisak itu manggil Sulaimah, "Sulaimah, Sulaimah." Terus dia bilang, "Sulaimah gak mau datang, dia takut sama mama," kata Bima. Nah, malamnya Ratih ini terbangun dan Bima ini narik tangannya. Mah, Salimah itu mau ketemu mama." Nah, Ratih itu saat itu kaget, tapi dia itu tetap mengikuti langkah Bima. Saat itu jendela ruang tamu terbuka. "Lihat mah, itu Sulaimah," kata Bima. Dia tuh nunjuk sebuah pohon dan di sana Ratih itu ngeliat ada sosok anak kecil berbaju putih di sana. Astagfirullah, kata saat itu Ratih istighfar sambil nutup jendela dan narik tangan Bima. "Mah, Bima mau main sama Sulaimah," kata Bima. Tapi Ratih ini terus berjalan mengunci pintu kamar dan narik Bima ke dalam selimut. "Tidur Bima, besok kamu sekolah," gitu kata Ratih. Nah, esok harinya Ratih ini pulang lebih awal. Ia ini gak mau Bima sendirian di rumah. Dia menemani Bima seharian dan malamnya Bima ini bilang, "Tuh gara-gara mama Sulaimah itu gak mau main lagi sama Bima." "Ya lebih baik gitu, mama janji mama yang akan nemenin Bima main," kata Ratih. Nah, setelah itu Bima ini cuma main sama ibunya, gak pernah lagi muncul cerita soal Sulaimah. Tapi suatu malam Ratih ini mendengar ada suara lantai kayu seperti diinjak. Ratih itu saat itu waspada. Dia ngintip ke ruang tamu dan alangkah kagetnya Ratih, dia tuh ngelihat ada 2 orang ke ruang tamu. 2 orang ini berbadan besar sedang berusaha masuk dari jendela dan beberapa saat kemudian saat mereka menyadari keberadaan Ratih, seorang pria ini melompat menerjang Ratih. Nah, tangan Ratih ini ditekuk ke belakang dan mulutnya ditahan dengan tangan. Ratih saat itu mengerang. "Nah, ini nih janda yang sering diomongin orang," kata pria itu. "Pucuk dicinta nikmat pun tiba," kata pria yang satunya. Nah, maka 2 pria itu saat itu berusaha menggerayangi Ratih. Ratih ini berusaha teriak tapi mulutnya disekap. Tapi beberapa saat kemudian kedua pria itu melepaskan Ratih. Mereka ini panik berhamburan lari keluar jendela setelah mereka ini melihat sosok di pojokan ruangan.
Di sana ada dua sosok anak kecil dan dua orang dewasa. Ratih ini masih setengah sadar saat dia ngelihat empat sosok itu. Tapi di antara mereka ini nggak ada Sulaimah yang pernah dia lihat. Nah, kata Pak Karmin, Ratih ini adalah penghuni terlama di rumah itu. Dia pindah saat hendak bersuami lagi. Dan beberapa kali Ratih ini mengalami peristiwa aneh, tapi Ratih tetap bertahan. Nah, kembali ke Pak Karmin, setelah saya desak saat itu dia melanjutkan ceritanya tentang penghuni terakhir. Dan ini terjadi di sekitar tahun 2007. Ada penghuni yang terakhir ini nempati rumah itu namanya Samsul. Dia ini seorang mahasiswa dari Jawa. Dia kuliah di Pontianak karena lulusnya di Pontianak. Nah, Samsul ini sudah dengar cerita dari Pak Karmin, tapi katanya dia ada yang jaga, dia nggak pernah takut sama hal-hal yang seperti itu. Maka Pak Karmin saat itu mengizinkan Samsul untuk tinggal di sana. Nah, saat itu Pak Karmin ini nggak narik bayaran, asal ada. Dia mikir cuma ya wis lah ndak apa-apa asal rumah itu ada yang ngerawat gitu, ada yang nempatin. Nah, saat itu Samsul ini sering mendengar suara aneh, tapi nggak ada yang dia pedulikan. Jadi kayak ada suara tembakan dari lantai, ada lemari terbuka dan sebagainya, itu dianggap biasa aja. Samsul cuma bilang kita ini sama-sama tinggal di sini, udah nggak usah saling ganggu gitu. Tapi karena keberanian Samsul ini, suara aneh ini semakin sering dia dengar. Hingga suatu malam ini Samsul ditunjukkan dengan sesuatu. Jadi saat itu seusai mengerjakan tugas, Samsul ini mendengar suara lantai berdiri krit gitu. Nah, saat itu dia gak peduli, tapi dia tuh ngelihat ada sosok anak kecil perempuan berkelebat. Nah, Samsul pun saat itu mengikuti arah kelebatan tadi. Nah, di luar tampak darah ini mengalir di lantai. Ada sebuah bayangan seorang bapak terkapar di lantai. Lalu ada seorang ibu yang menangis dan ada lagi dua anaknya ikut mengguncang-guncang tubuh si bapak ini. Lalu terdengar letusan kedua dan si ibu terkapar. Lalu dua anak tadi kepalanya berdarah dan mengerang kesakitan. Samsul nggak ngelihat pelakunya, tapi adegan itu gak lain dan gak bukan adalah gambaran kejadian puluhan tahun yang lalu saat keluarga itu dirampok. Nah, saat itu bayangan itu hilang dan Samsul terengah-engah. Dia memang bisa merasakan hal-hal gaib. Hal ini turunan dari kakeknya. Namun baru kali ini dia ditunjukkan penampakan gambaran peristiwa masa lalu. Jadi Samsul ini tinggal di sana cuma 6 bulan. Jadi dia lalu setelah itu pindah ke asrama mahasiswa. Dan sejak itu rumah Pak Karmin ini nggak ada yang nempati lagi. Nah, saat itu Pak Karmin berniat menjual, tapi semua orang nggak tertarik. Mereka ini langsung mundur setelah mendengar cerita Pak Karmin. Pak Karmin ini orangnya nggak mau bohong, karena dia nggak mau kalau pembelinya ini kenapa-kenapa. Karena dia akan sangat merasa bersalah kalau memang dia itu melakukan itu. Kalau yang beli udah tahu tapi tetap ingin membeli, maka itu bukan lagi salah Pak Karmin. Dan malam itu saya sampaikan keinginan saya untuk membeli rumah itu ke Pak Karmin. Mungkin saya bisa merobohkan rumahnya atau membangun rumah baru di situ. Bahkan untuk tanahnya saja harga 16 juta itu sangat-sangat murah sekali saat itu. Nah, saat saya pulang dengan motor dengan cerita Pak Karmin yang masih berputar di kepala saya hingga sampai di sebuah pertigaan, saya ini dikagetkan oleh seorang orang tua ini. Dia bersepeda ontel dan saya membelokkan sepeda motor dan membuat saya ini jatuh. Saya cedera cukup parah malam itu dan ketika saya berusaha bangun saya nggak menemukan siapapun. Saya tergeletak hingga ada pengendara lain yang lewat dan menolong. Jadi uang yang hendak saya gunakan untuk beli rumah itu lebih dari setengahnya ini harus saya relakan untuk pengobatan di rumah sakit. Nah, saat itu saya masih heran, Pak tua yang pakai sepeda mengendari sepeda itu kemana perginya? Kok langsung hilang gitu aja gitu. Nah, ketika saya pulih, saya cerita kejadian yang saya alami ini. Saya sampaikan kalau uang saya ini nggak cukup ke Pak Karmin.
Saya minta waktu ke Pak Karmin saat itu, tapi ekspresi wajah Pak Karmin ini berubah. Dia bilang dia nggak jadi jual rumah itu. Nah, sampai sekarang ini saya nggak tahu kenapa rumah itu nggak jadi dijual. Dan terakhir saya lewat rumah itu di tahun 2019. Rumah itu tuh sudah semakin lapuk dan nggak mungkin untuk ditinggali lagi. Dan demikian cerita yang dibagikan oleh Bujang Bangket ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menghibur, bisa lebih-lebih bisa memberikan hikmah kepada kita, dan kita bisa mengambil kesimpulan baik dan buruknya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.